Pancasila dalam pembentukan undang-undangan. Secara teoritis, Pancasila merupakan falsafah negara. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan penyelenggaraan negara. Ada 5 prinsip falsafah negara di Indonesia. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, kemanusiaan atau internasionalisme. Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Yang kelima yaitu ketuhanan yang berbudaya. Dari sudut pandang sejarah, Pancasila sebagai dasar negara pertama-tama diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu pada saat pembahasan Pancasila sebagai dasar negara. Implementasi Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. 1. Penuangan Pancasila dalam undang-undang. Isi Undang-Undang Dasar secara keseluruhan untuk mengatur rambu-rambu pokok untuk mengelaborasi kaidah penuntun Pancasila. Yang pertama yaitu penuntun pertama, semua peraturan perundang-undangan harus menjamin integrasi atau keutuhan ideologi dan teritori negara. Yang kedua, penuntun kedua yaitu negara harus diselenggarakan dalam keseimbangan antara prinsip demokrasi dan monokrasi. Yang ketiga, penuntun ketiga, negara harus menjamin keadilan sosial. Yang keempat, penuntun keempat, negara harus menjamin tegaknya toleransi beragama yang beradab. Jika diatur urut-urut Pancasila, maka penanganan isi Pancasila di dalam Undang-Undang 1945 juga tampak jelas. Sila kebutuhan yang Maha Esa diatur dalam pasal 29 dan pasal 28. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diatur dalam pasal-pasal 28. Sila persatuan Indonesia diatur dalam pasal 1 ayat 1, pasal 30 dan pasal 37 ayat 5. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diatur di dalam pasal 2 dan pasal 5 dan pasal 18 dan pasal 20 dan pasal 22. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diatur di dalam pasal 28 dan pasal 33 dan pasal 34 dan pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang 1945. Penaungan di dalam peraturan perundang-undangan di bawah kekuasaan Undang-Undang Dasar. Sangatlah sulit untuk menilai atau mengukur satu persatu bahwa apakah isi perundang-undangan di bawah kekuasaan Undang-Undang Dasar itu benar-benar merupakan penaungan Pancasila atau bukan, karena jumlahnya mencapai ribuan. Akan tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa sudah ada instrumen politik dan hukum agar semua peraturan perundang-undangan memuat isi secara berjenjang, konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi pada tataran puncaknya, yaitu Pancasila. Yang ketiga yaitu prolegnas dan prolegda, agar di dalam pembuatan undang-undang dan perda terbangun konsistensi isi dengan Pancasila dan undang-undang. Maka pada saat ini di Indonesia telah ditetapkan keharusan adanya program legislasi nasional prolegnas dan program legislasi daerah yaitu prolegda. Keharusan adanya prolegnas dan prolegda dimaksudkan agar semua undang-undang dan perda yang akan dibuat dapat dinilai lebih dahulu kesesuaian dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui perencanaan dan pembahasan yang matang. Dengan demikian, prolegnas dan prolegda menjadi penyaring isi penuangan Pancasila dan undang-undang di dalam undang-undang dan perda. Yang keempat yaitu judicial review, ketentuan tentang penuangan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen pengawasannya melalui judicial review di Indonesia pada saat ini sudah cukup diatur dengan berbagai instrumen konstitusi dan hukum. Menurut pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945,
Mahkamah Konstitusi atau MK mempunyai hak pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, sedangkan Mahkamah Agung atau MA menurut pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.